Jadi dia ini nggak peduli siapa pria ini, mau udah beristri sekalipun tetap disikat sama Vera ini. Halo semuanya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Oke, thank you. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fajri di View. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan seperti biasanya gue ingetin buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena beneran gratis dan gak bayar sama sekali. Di video kali ini gue bakal bahas tentang kasus wanita pembunuh yang bernama Vera Renzi, yaitu seorang wanita yang memiliki hobi membunuh para kekasihnya. Gak usah banyak basa-basi, kita langsung aja ke videonya. Vera Renzi ini adalah wanita yang lahir di Bukares, Rumania. Wanita yang dijuluki sebagai Black Widow karena ia selalu menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Lahir pada 1903 dan dia lahir bukan dari keluarga yang biasa-biasa saja, dan dia lahir di keluarga yang sangat kaya raya dan dia adalah keturunan bangsawan Romania. Pembunuhan kepada semua kekasihnya ini bukan tanpa alasan, melainkan ia membunuhnya karena ia merasa takut akan kehilangan dan rasa cemburu. Saat ia berusia 13 tahun, ibunya meninggal dunia dan membuat ayahnya memutuskan untuk pindah ke Yugoslavia, dan di sanalah ia memulai kehidupan yang baru. Vera ini tumbuh sebagai wanita yang nakal ya, yang tidak suka dikekang dan suka kebebasan. Dan salah satu kenakalannya adalah ia seringkali bergonta-ganti pasangan, yang pasangannya ini berumur jauh di atasnya. Jadi hubungan dia dengan ayahnya yang kurang harmonis ya karena ini. Ayahnya tentu saja sempat melarang ia untuk berkencan dengan pria-pria ini. Mungkin alasannya karena pria-pria ini berumur jauh lebih tua dari Vera. Dan sampai suatu hari ia memutuskan untuk menikah dengan seorang bankir Austria yang bernama Karl Sick, yang membuat ayahnya lega karena ia berpikir bahwa Vera akan merubah pola hidupnya setelah ia menikah dan menjadikan hidup wanita ini lebih baik. Namun tetap aja cuy, kayak Karl ini berumur jauh lebih tua daripada Vera yang saat itu ketika memutuskan untuk menikah. Vera ini berumur belum genap 20 tahun. Atas pernikahannya ini, Vera dan Karl dikaruniai seorang anak yang bernama Lorenzo. Kehidupan rumah tangga Vera dan Karl ini awalnya harmonis dan hampir tidak pernah terjadi pertengkaran sama sekali. Sampai suatu hari, suami Vera ini tidak pulang ke rumah selama beberapa hari dan sering pulang larut malam. Alasannya adalah karena tuntutan pekerjaannya yang membuat Karl ini sering pulang malam. Hal ini lantas membuat Vera menjadi curiga dan menuduh suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain. Karena rasa cemburunya yang terlalu berlebihan, pada suatu malam Vera meracuni suaminya. Vera menaburkan racun arsenik ke dalam wine pada saat mereka sedang makan malam. Ia lalu menyimpan jenazah suaminya ini di dalam sebuah peti mati yang berada di ruang bawah tanah rumahnya. Dan dia ini ngomong sama saudaranya, sama teman-temannya, sama tetangga-tetangganya. Dia bilang bahwa suaminya ini telah pergi begitu saja meninggalkan Vera dan pergi bersama wanita lain. Selang 1 tahun kemudian, Vera mengatakan kepada semua orang bahwa suaminya telah meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Setelah menjanda, akhirnya Vera ini memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Joseph. Nasib Joseph ini kurang lebih sama seperti suami sebelumnya. Setelah beberapa bulan menikah dengan Vera, Joseph dikabarkan mengalami nasib yang sama, yaitu diracun menggunakan arsenik. Vera kembali mengaku kepada semua orang bahwa suaminya yang kedua ini juga meninggalkan Vera begitu saja. Dan kemudian, setelah sepeninggal Joseph ini, Vera tidak menikah lagi. Namun, Vera ini tetap sering menjalin hubungan dengan pria-pria lainnya. Jadi dia ini nggak peduli siapa pria ini, mau udah beristri sekalipun tetap disikat sama Vera ini. Saat Vera ini mulai tertarik kepada seorang pria, maka pada saat itu juga dia harus berhasil memiliki pria ini. Namun semuanya akan memiliki nasib yang sama, yaitu dihabisi oleh Vera dalam beberapa bulan, minggu, dan bahkan beberapa hari saja. Pada suatu malam, Vera menghadiri sebuah pesta dansa dan bertemu dengan satu orang pria yang diketahui pria ini merupakan bankir lagi sama dengan si Karl, suaminya yang pertama ini, dan dia berhasil menarik perhatian Vera. Namun, pria ini sebenarnya sudah memiliki istri. Vera tetap tidak menyerah untuk menggodanya sampai akhirnya mereka menjalin sebuah hubungan gelap.
Sampai suatu hari, istri dari bankir ini tahu bahwa suaminya telah berselingkuh dengan Vera. Dan pada waktu yang sama, istri dari bankir ini lagi mengandung. Jadi pada akhirnya suatu malam, pria ini mendatangi Vera ke rumahnya untuk mengakhiri hubungan gelap mereka. Namun gak ada yang tahu bahwa pertemuan itu adalah pertemuan terakhir mereka. Vera yang tidak terima atas keputusan dari bankir muda ini dan dia merasa tidak mau kehilangan, akhirnya Vera menghabisi nyawa pria itu dan lagi-lagi ia menyimpan jenazahnya di dalam peti mati yang berada di ruang bawah tanah rumahnya bersama jasad-jasad korban Vera yang lain. Istri dari bankir muda ini merasa curiga terhadap Vera karena semenjak itu suaminya tidak pernah lagi pulang ke rumah. Ia kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi yang tentu saja langsung dilakukan penyelidikan oleh polisi. Tetapi pada saat penyelidikan awal, polisi tidak mendapatkan bukti apapun yang kemudian membuat polisi ini menutup kasus tersebut. Namun rupanya istri dari bankir muda ini juga sama ya, nggak mau nyerah. Ia mencari informasi tentang Vera ini melalui tetangga dan teman-temannya. Ia berkeliling di sekitar rumah Vera. Hal yang dilakukannya itu nggak sia-sia. Ia mendapatkan bukti bahwa Vera sebenarnya terlibat dalam kasus menghilangnya puluhan pria. Kemudian ia melaporkannya kepada polisi, yang akhirnya polisi membuka kembali kasus tersebut. Polisi-polisi ini mendatangi rumah Vera dan kemudian menggeledah semua sudut rumah Vera. Mereka terkejut ketika mereka melihat beberapa peti mati yang berada di ruang bawah tanah. Dan yang membuat mereka lebih terkejut lagi adalah jumlah peti mati tersebut ada 35 buah. Dan dari 35 itu terdapat satu jasad anak laki-laki yang diketahui bahwa dia adalah anak dari Vera dan Carl, yaitu suami pertamanya yang bernama Lorenzo. Dan Lorenzo ini menjadi korban Vera yang ke-12. Pada saat penggeledahan, polisi menemukan Vera sedang duduk menangis di antara peti-peti tersebut. Saat polisi menanyai Vera, Vera berkata dengan lirih sambil menunjuk peti mati milik Lorenzo. Ia berkata bahwa itu adalah anaknya. Dan alasan ia membunuh anaknya adalah anaknya selalu mengancam Vera akan melaporkan tindakannya ini kepada polisi. Saat polisi ini mengetahui nama-nama dan siapa-siapa saja yang telah menjadi korban Vera ini, polisi ini memilih untuk tidak mempublikasikan nama-nama dari korban Vera ini. Ya mungkin ya udah keluarganya aja yang dikasih tahu, orang lain nggak usah, dan privasi juga mungkin ya kaitannya. Mungkin ketika ia ditanyai lagi oleh polisi tentang mengapa ia telah begitu tega membunuh para pria yang tidak bersalah ini, Vera hanya menjawab ia ingin menjadi wanita terakhir yang ada di hidup mereka. Dan Vera juga tidak ingin pria-pria ini meninggalkannya demi wanita lain. Dan Vera juga mengatakan bahwa Vera tetap ingin menjaga pria-pria ini bersamanya. Atas tindakannya ini, tindakannya ini menjadikan dia sebagai maybe the first fuck girl in the world, yang kemudian ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Beberapa tahun kemudian, Vera ini mengalami tekanan dan dia menjadi gila. Seringkali Vera ini terlihat sedang tertawa dan berbicara dengan para mantan kekasihnya ini yang sudah ia bunuh. Ketika malam, ia juga kerap kali menangis dan berteriak meminta maaf. Dan pada saat tahun 1960, kisah kehidupan Vera Renzi ini berakhir, alias dia meninggal dunia di penjara. Ya, itu tadi adalah kisah dari Vera Renzi yang mungkin membuat para fucker zaman sekarang menjadi insecure karena tindakannya ini. Dan gimana? Kalian para wanita ingin mengikuti jejaknya? Dan atau ada dari kalian yang ingin melebihi pencapaian Vera Renzi tadi? Tapi janganlah. Kasus ini juga bisa jadi pembelajaran buat cewek-cewek yang posesif banget ke pacarnya. Ditinggal main game bentar, marah-marah. Balas chatnya telat 2 detik doang, marah-marah. Sangkanya lagi sama cewek lain. Oke, segitu aja dulu video dari gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa juga kalian buat like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa juga buat subscribe, oke? See you next time, and thank you!